Setelah mengetahui maksud sebenarnya Master Caesar Clown, Luffy dan lainnya berusaha untuk lari dari kejaran Shinokuni. Bersama dengan bajak laut aliansinya Trafalgar Law, mereka berencana menculik Caesar dan menyelamatkan anak-anak dari Pang Hazard. Tapi saat bertarung dengan Monet, Luffy malah terjatuh ke dalam ruangan pembuangan, sedangkan Law habis dihajar oleh Vergo. Untungnya, Smoker datang untuk menghabisi Vergo atas dendamnya mengkhianati Angkatan Laut. Monet terus membujuk Mocha yang akan membuang permennya. Padahal di belakang mereka, anak-anak sudah mengganas meminta permen obat tersebut. Untuk menghemat waktu, Robin meminta Usopp dan Brook mencari borgol batu yang sebelumnya diperintah Luffy. Karena Kinemon juga mencari Momonosuke, ia juga mengikuti Usopp serta Brook. Sementara itu, Robin akan menahan anak-anak yang mengganas. Di sisi lain, Vergo yang mengajar Law dihampiri oleh Smoker. Melihat sekeliling bangunan di sana, Smoker kebingungan dengan bangunan industri itu. Smoker tak ingin anak buahnya tahu kebenaran tentang Vergo yang berkhianat. Tapi sebelum itu, Vergo mengatakan bahwa ia malah sudah menghabisi anak buah Smoker sebelumnya. Khawatir akan anak buahnya, Smoker memaksa Vergo bicara dengan menyerangnya. Namun tanpa rasa bersalah, Vergo malah melupakan semua itu. Padahal anak buahnya telah menganggap Vergo seperti orang tua bagi mereka. Di bangunan B, Sanji menuntun angkatan G5 bersama Tashigi. Dalam waktu singkat, angkatan G5 sudah so akrab dengan Sanji karena membantu mereka dari Vergo. Tapi karena bangunan B terbakar, beberapa tangki meledak dan membuat Shinokuni masuk lebih cepat. Lagi-lagi beberapa anggota harus membantu dan membuat Tashigi khawatir. Di sisi lain, Caesar di ruangan rahasianya akan memancing para objek penelitiannya masuk ke ruang R yang merupakan tujuan kru Mugiwara dan lainnya. Sementara itu, Luffy yang jatuh ke pembuangan di bangunan C bertemu dengan seekor naga yang bisa bicara. Di ruang rahasia, Caesar terus memantau semua pergerakan kru Mugiwara dan juga G5. Caesar telah mengumpulkan semua anak buahnya di ruang rahasia Vegapunk. Mereka akan menutup semua akses ke semua bangunan kecuali bangunan R. Dan saat mereka semua berkumpul, Caesar akan membuka ventilasi agar Shinokuni dapat masuk. Lalu membunuh mereka semua. Semua rencana itu akan disiarkan langsung pada broker pasar gelap. Maka mereka akan melihat sendiri betapa jeniusnya Caesar. Semua rencana itu mulai diragukan oleh anak buah Caesar karena mereka trauma oleh Shinokuni. Bagi anak buah Caesar, dalam semua itu adalah Vegapunk. Namun saat Caesar mengkonfirmasi ciptaannya itu, mereka langsung ragu. Untuk mengakali mereka semua, Caesar mencoba pencitraan sampai menangis di hadapan anak buahnya itu. Sandiwara Caesar langsung dipercayai oleh anak buahnya, apalagi dengan dalih kedamaian dunia dan balas dendam demi mereka semua. Caesar bagaikan Tuhan bagi mereka. Padahal semua itu hanyalah akal-akalan Caesar untuk memenangkan hati anak buahnya. Kenyataannya dari dulu Caesar selalu melakukan penelitian berbahaya yang membahayakan para tahanan di pulau dan makhluk tak bersalah lainnya. Bahkan ia telah menyarankan menculik anak-anak untuk sebuah bahan percobaan. Karena wewenang dari Wakil Admiral Akainu, Caesar merasa bebas membuat tahanan pulau menjadi objek penelitiannya. Karena ulahnya tersebut, ia berakhir ditangkap tanpa perlindungan dari Vegapunk lagi.
Tak terima dengan hal itu, Caesar memberontak dan meledakkan laboratorium dengan gas beracun miliknya. Hingga kini, anak buahnya adalah orang-orang yang telah dibodohinya sejak dulu. Mereka sangat patuh dan sekarang menutup semua akses pintu yang menghubungkan bangunan D serta B seperti rencana Caesar sebelumnya. Luffy yang bertemu Momonosuke malah lupa siapa Momonosuke. Karena tampilannya seperti belut, Luffy yang lapar malah ngiler melihat Momo. Keadaan Momo sangat lemas karena ia juga belum makan selama 10 hari. Tapi ia sok tegar karena ia seorang samurai. Luffy tak ingin membuang waktu karena ia harus segera keluar dari pembuangan itu. Sedangkan Momo, ia hanya tahu ada banyak anak pesakitan berada di pulau itu. Apa yang terjadi di pulau dan padanya, Momo juga tak tahu apa-apa. Sebelumnya, saat Momo masih berwujud anak-anak di sebuah kapal, para anak-anak telah berbuat baik pada Momo. Tapi sebaliknya, ia malah tak baik pada mereka. Walau anak-anak lain menawarkan banyak hal, tapi Momo tetap kekeh tidak akrab dengan mereka. Bahkan setelah sampai pada seseorang bernama Master, Momo memilih untuk menyendiri dan diam saja. Hingga suatu ketika Momo berhasil kabur dari penjagaan dan masuk ke sebuah ruangan rahasia. Di sana, ia melihat sebuah apel biru. Karena sangat lapar, ia memakannya dengan buru-buru. Tak lama seorang gadis yang berada satu kapal dengan Momo sebelumnya menyusul Momo. Gadis itu banyak membujuk Momo dengan menjelaskan mengapa mereka berada di pulau tersebut. Mereka semua ingin sekali keluar dari sana, tapi karena mereka sakit, mereka akan berjuang hingga sembuh dan bertemu orang tua mereka lagi. Setelah sedikit berbincang, banyak penjaga mencari mereka. Tapi saat mereka ingin kabur, tubuh Momonosuke terasa aneh. Momo menjerit dan tubuhnya berubah menjadi seekor naga kecil. Di gadis kecil yang melihat, terlihat ketakutan. Begitu juga dengan para penjaga di sana. Setelah berubah, Momo kabur menjauh dari ruangan tersebut. Ternyata, buah yang dimakan Momo adalah buah iblis buatan milik Vegapunk yang dianggap gagal. Bahkan, Momo juga kaget dengan perubahan tubuh miliknya sendiri. Jadi, sebelumnya Momonosuke adalah manusia. Mendengar itu, Luffy ingin Momo jadi manusia saja. Tapi Momo malah kaget jika ia ternyata bisa kembali jadi manusia. Sambil mencari cara keluar, Luffy mendengar beberapa pernyataan dari si Momonosuke ini. Sebelumnya, Momo telah mendengar sendiri bahwa Caesar berusaha mengubah beberapa anak menjadi raksasa. Tapi efeknya, anak-anak itu jadi berumur pendek dan paling lama adalah 5 tahun. Momo awalnya mengira Caesar adalah dokter. Namun setelah ia tahu kebenarannya, ia ingin menyelamatkan anak-anak itu. Tapi saat Momo bersembunyi, ia malah jatuh ke tempat pembuangan dan terjebak. Mendengar semua cerita Momo, Luffy sudah sangat marah pada Caesar. Ia meyakinkan Momo bahwa anak-anak lain akan diselamatkan oleh teman-temannya. Seketika Momo tersadar bahwa Luffy bukanlah bajak laut biasa. Sekarang tugas mereka hanyalah naik ke atas. Tapi tubuh Momo sudah tak kuat karena saking laparnya sehingga ia jatuh pingsan. Saat pingsan, tiba-tiba Momo mengeluarkan cahaya aneh serta awan aneh. Ia juga bersikap aneh tapi langsung tergerak untuk terbang menaiki awan yang membuat Luffy langsung numpang pada Momo. Di sisi lain bangunan B, di lorong ruang pemeriksaan, Usopp, Kinemon, serta Brook yang menjadi mode arwah berlarian mencari borgol batu laut dan anak Kinemon yaitu Momonosuke.
Sedangkan di bangunan D, Virgo masih berduel dengan Smoker. Saat ini Smoker tak bisa mengimbangi kekuatan Virgo karena Bushoku Haki yang dimiliki Smoker kalah kuat dengan Virgo. Sementara Tashigi dan Sanji masih mencoba lari dari Shinokuni di bangunan B bersama angkatan G5 lainnya. Dan di ruangan biskuit, Nami memandu Mocha yang akan membuang permen-permen itu. Sedangkan Robin saat ia akan menahan anak-anak yang ganas itu, ia malah tertusuk oleh Monet. Untungnya ada Zoro yang bersama mereka dan dapat menghentikan serangan dari Monet. Selagi Zoro menahan Monet, Nami menghampiri Robin yang terluka. Tapi mereka tak sengaja membiarkan Mocha kabur sendirian. Untungnya Mocha sudah paham bagaimana efek permen obat itu bagi teman-temannya, sehingga ia tak ingin temannya bertambah sakit karena itu. Saat itu Mocha ingat saat pertama kali datang bersama bocah bernama Shin. Ia terus saja menangis, tapi Shin membujuk karena mereka terkena penyakit dan mengharuskan mereka menjalani perawatan. Apalagi jika penyakit mereka menginfeksi orang tua mereka, maka orang tua mereka juga akan mati. Mereka berjanji dengan diri mereka sendiri akan sembuh dalam waktu 1 tahun. Saat tiba di laboratorium pertama kali, Caesar juga membujuk mereka dengan banyaknya pencitraan. Di mana Caesar berdalih bahwa ia tak ingin para anak-anak itu sakit seperti mendiang anaknya dulu. Alhasil Caesar dengan singkatnya mendapatkan kepercayaan Mocha dan Shin yang merupakan generasi pertama di sana. Lama-kelamaan anak-anak itu menjadi sangat banyak, tapi Mocha tak percaya bahwa semua itu hanyalah kebohongan. Apalagi mengingat betapa baiknya Monet pada mereka, membuat Mocha sangat sedih. Ruang biskuit berubah menjadi arena bertarung Zoro dan Monet. Tapi bukannya fokus pada Zoro, Monet malah mengejar Nami serta Robin yang kabur. Untungnya Zoro berhasil menyelamatkan mereka tepat waktu. Sedangkan Monet ia sadar bahwa Nami dan Robin lebih lemah dari Zoro. Jadi ia mengincar mereka terlebih dahulu. Apalagi anak-anak itu adalah bahan eksperimen berharga bagi masternya, dan Monet bertanggung jawab menjaga Caesar serta bahan eksperimennya itu. Tanpa basa-basi, Zoro menebas pintu salju di depannya agar Nami dan lainnya bisa menyusul Mocha. Sementara Zoro ia langsung menghadapi Monet di ruangan tersebut. Tapi yang dilakukan Zoro sejauh itu hanyalah menahan serangan dari Monet saja. Di sisi lain, Luffy yang menaiki Momo dalam keadaan teler dibuat kebingungan. Karena Momo tiba-tiba merasa tak lapar lagi dan awan-awan aneh itu berhenti muncul. Bahkan Momo tak sadarkan diri hingga akhirnya mereka jatuh lagi. Sementara Caesar, ia terus memantau semua kelakuan kru Mugiwara. Caesar tak lagi khawatir dengan anak-anak yang pergi karena ia bisa menculik banyak anak lagi nantinya. Yang Caesar fokuskan,
membuat tim Sanji menjadi tontonan saat menjadi batu. 扉は閉まったはずだぞ。危なっかしくて一人にはできねえか。まだ奥に。刺激だ。 Untungnya tim Sanji berhasil masuk ke ruang biskuit dan mengejar Nami walau sebelumnya mereka malah terpikat oleh Monet. あいつは生意気なやつなんだ。下唇を引っ張ってバカにしろ。おい、ナミとロビン。アホのくせにグッドインフォメーション。それを差し引いてもかも。なんで褒め。 Sedangkan tim Usopp, mereka berpencar di mana Kinemon bersama Brook mencari Momo, sedangkan Usopp mencari Borgol. Para angkatan G5 yang terpikat oleh Monet membuat mereka lengah hingga akhirnya Monet berhasil menyerang mereka. Untungnya Tashigi datang dan langsung menebas Monet dengan hakinya. Seolah jadi pahlawan, Tashigi memasang persiapan dan meminta Zoro untuk membantunya dalam keadaan itu. Tim Sanji dan Angkatan Laut menyusul tim Nami serta meninggalkan Tashigi bersama Zoro. Sedangkan Zoro ia enggan bertarung bersama Tashigi. Tashigi tahu bahwa Zoro tak akan bisa menebas Tashigi maupun Monet walau ia telah mengancam sebelumnya. Di sisi Monet, ia juga menyadari hal tersebut pada Zoro. Hanya karena Zoro tak dapat menebas Tashigi, ia mengira Zoro memandang wanita menjadi makhluk lemah dan meremehkan kekuatan seorang wanita. Anggapan itu membuat Zoro menolak ajakan Tashigi bekerja sama dan memilih membiarkan Tashigi melawan Monet sendirian. Karena tugas Zoro adalah menjauhkan Monet dari pintu agar teman-temannya aman. Monet yang melihat kesempatan itu langsung menyerang Tashigi tanpa memberi celah. Walau Tashigi memiliki hak yang bisa melukai pengguna buah iblis, tapi ia tak bisa mengimbangi kecepatan yang dimiliki Monet. Zoro tetap menonton pertarungan Tashigi dan Monet, padahal Tashigi sudah kewalahan dan terluka, tapi tak ada sedikit pun rasa menyerah dari diri Tashigi. Di sisi lain, Usopp yang lari dari Shinokuni malah bersembunyi di sebuah penyimpanan di mana di sana berisi monster-monster yang dibekukan. Sementara itu, Kinemon mendengar suara anak-anak dan langsung meninggalkan raga Brook begitu saja. Untungnya Brook langsung menyusul Kinemon yang berada di ruangan perawatan. Di sana masih terdapat banyak anak-anak. Oleh karena itu, Kinemon panik dan terus mencari Momonosuke. Dari sekian anak yang takut, ada seorang gadis kecil yang ternyata ia menjadi saksi dari Momonosuke saat menjadi naga. Kembali pada Nami dan lainnya, Robin berhasil menahan beberapa anak sehingga Chopper dapat menyuntikkan penawar pada mereka. Di pembuangan, Luffy tak sepenuhnya terjatuh karena ia mencoba membawa Momo di bahunya dan memanjat dengan kekuatannya. Sementara di ruangan biskuit, Tashigi sudah mencapai batasnya yang membuat dirinya digigit oleh mode iblis Monet.
Zoro yang tak sabar akhirnya menunjukkan kemampuannya di mana ia mulai serius dengan serangannya. Zoro memutuskan untuk menyerang Monet dan membelahnya menjadi dua. 出さないんじゃないの。俺にかなう気がしねえときが。おりゅう Tanpa menggunakan haki, Zoro dapat membuat tubuh Monet tak dapat dikendalikan. Jika Zoro menyerangnya dengan haki, kemungkinan Monet akan mati secara instan. Hanya dengan kekuatan spiritual Zoro, Monet sudah sangat kewalahan. Awalnya, Monet sempat bangkit, tapi Tashigi berhasil menyerangnya hingga akhirnya tumbang. キリシグレ、あなたのどういうことですか。結局あなた。 Usaha Tashigi juga mendapat pengakuan dari Zoro, tapi tak lama Tashigi tumbang dan tak bisa berjalan. ご苦労、メガネ体が下だからだ。おいおい。 Di sisi Nami, ia terus menghalangi anak-anak untuk mencapai Mocha. Tapi namanya anak kecil, pas Nami berhenti, Mocha ikut berhenti. Di belakangnya, Robin juga menahan kekuatan beberapa anak, sehingga Chopper dapat menyuntikkan penawar pada mereka. まずい。これ。Tapi itu semua tak sebanding dengan kekuatan anak-anak yang sudah sangat kuat. Mereka berhasil menghancurkan awan buatan milik Nami dan terus mengejar Mocha. Di sisi lain, Tashigi tersadar dan sudah digendong Zoro. Tadinya Zoro mau sok jadi pahlawan karena membawa Tashigi, tapi ia malah salah jalan yang membuat Tashigi marah-marah. Kembali pada Mocha, anak itu sudah tak tahu lagi harus kabur kemana. Karena bingung, Mocha akhirnya tertangkap oleh beberapa anak yang langsung berusaha mengambil permennya. Untungnya, Mocha sangat peduli terhadap teman-temannya dengan terus memeluk erat permen tersebut. Mocha ingin mereka pulang dan kembali pada orang tua mereka bersama. Saking bingungnya, Mocha yang tak bisa menahan rebutan anak-anak lain langsung memakan semua permen itu sendirian. Di saat anak-anak di sana mengamuk pada Mocha, Chopper hanya bisa terkejut dan menangis melihat pengorbanan Mocha. Anak sekecil itu harus mengorbankan dirinya demi teman-temannya. Padahal sebelum itu Chopper sudah menjelaskan semua efek samping dari permen obat itu pada Mocha. Permen obat itu mengandung racun mematikan. Saat Mocha tahu itu, ia telah berjanji agar dirinya serta temannya yang lain tak lagi memakan permen itu. Apalagi mereka telah berjanji untuk pergi ke lautan saat dewasa nanti. Namun agar mereka semua selamat dan menepati janji mereka, sekarang Mocha yang mengorbankan dirinya sendiri. Setelah Chopper mengatakan bahwa tubuh raksasa mereka bukanlah penyakit, melainkan percobaan yang gagal, Mocha merasa sangat sedih saat itu. Walaupun ia tahu semua risiko permen itu adalah kematian tanpa mencapai umur dewasa, Mocha rela melahap semuanya. Sebelumnya, Chopper telah meminta maaf pada Mocha karena tak mengetahui mereka sejak awal. Tapi Chopper berjanji akan menyelamatkan mereka semua dan kaptennya nanti akan menghajar Caesar. Karena itulah, Mocha semangat memperjuangkan hidupnya bersama temannya yang lain. Melihat kondisi Mocha, anak-anak lain langsung terdiam aneh. Disitulah kesempatan bagi Chopper mengobati mereka semua.
Chopper juga menjelaskan bahwa itu adalah akibat dari memakan permen obat tersebut. Saat Chopper kebingungan antara mengobati Mocha atau anak-anak yang terdiam dulu, untungnya anggota G5 yang dipimpin Sanji datang membantu. チョッパー顔がないわよ。ガキどもが止ま行け野郎ども俺には多勢だサンジ兄貴了解医療班前 Dengan gesit, Sanji memberi instruksi untuk menahan anak yang memberontak. Tim medis G5 juga membantu Chopper memberi penawar untuk anak itu. おとなしくなってもらうぜ進め 採取って部屋が。 Sedangkan sebagian lagi membawa Mocha dan Chopper menuju ruangan pemeriksaan. 時間はねえぞおもちゃ。畜生。 Sepanjang jalan, Chopper terus saja menangis karena khawatir pada Mocha. Di sela-sela kesadarannya, Mocha menenangkan Chopper yang membuat Chopper semakin sedih. お前。 Di sisi lain dari tempat pembuangan, Luffy akhirnya naik, tapi langsung disergap beberapa anak buah Caesar. Luffy langsung menumbangkan mereka dengan haki dan menyisakan satu anak buah untuk ditanyai keberadaan Caesar dengan wajah marahnya. 撃て撃てシーザーはほら何もシーザーはいったアルトに分かった Kepulan asap sudah memasuki ruangan selanjutnya. Zoro sembari menggendong Tashigi terus-menerus kesasar. あなたが間違えて。 Pasukan G5 yang dipimpin Sanji terus berusaha membantu Robin dan Nami untuk menahan dan mengobati anak-anak itu. 落ち着いて。 Sedangkan Chopper disibukkan dengan keadaan kritis Mocha. 頑張れ。 Kinemon dan Brook terus mencari-cari Momonosuke. ジクとガスが Chahige sendirian masuk ke bangunan R. 殿の影すらねえ Di bangunan yang sama, Usopp tak sengaja mendengar sesuatu di sebuah pintu besar, yang mana pintu itu isinya adalah ruangan rahasia Caesar. 何か Caesar dan para pasukannya sedang memperhatikan semua gerak-gerik orang-orang di monitor itu. Para pasukan juga bersyukur melihat Chahige masih hidup. 聞いてくれ Tapi si Chahige yang menemukan Denin Musi visual langsung berteriak untuk memperingati semua pasukan Caesar bahwa Caesar sebenarnya adalah orang yang jahat. ここにいたら全員殺さ言ってんだこいつ Tentu pasukan kuning merasa aneh dengan apa yang diucapkan Chahige, sehingga Caesar harus turun tangan. シーザー戻ってきたな Setelah turun bersama pasukannya, Caesar kembali bersandiwara menjadi orang yang baik, sedangkan Chahige terus meminta anak buahnya kembali. Padahal Caesar sudah sengaja membiarkan anak buah Chahige terbunuh saat itu, sehingga Caesar hanya mengatakan bahwa anak buah Chahige tak mengabarinya kembali saat itu. Chahige paham kelakuan Caesar, bahwa anak buahnya pasti sudah tewas. Karena hal itu, Chahige kembali emosi dan berusaha menyerang Caesar. 何も信用できねえ裏でこの男が Penyerangan itu membuat para pasukan Caesar bergerak dan mempertanyakan kelakuan Chahige yang berubah drastis. Saat Chahige hendak menjelaskan, Caesar diam-diam malah menyuntikkan sesuatu pada Chahige sehingga ia tak bisa berbicara dan lumpuh seketika. Chahige benar-benar dihina habis oleh Caesar. Ia dibuat lumpuh oleh Caesar dan hanya bisa menangis. Apalagi Caesar mengatakan fakta pada Chahige bahwa ledakan 4 tahun lalu yang membuat Pulau Bang Hazard menjadi sirna adalah ulahnya, bukan ulah Vegapunk. Yang artinya Chahige dan semua pasukannya dibodohi selama ini. Semakin emosi, Chahige terus-menerus menyerang walau tak berhasil. Yang ujung-ujungnya ia ditembaki oleh rekan-rekannya sendiri. 顔もしまわず Saat Caesar hendak mengeksekusinya, tiba-tiba pukulan besar di baluti Boshoku menghantam dirinya. Sedikit menyoroti beberapa menit ke belakang, Luffy sembari menggendong Momo yang pingsan terus berjalan dengan wajah seriusnya. Seketika ia mendengar suara tembakan yang ternyata berasal dari ulah Caesar dan Chahige. Saat melihat hal itu di depan matanya, Luffy langsung menghentikan eksekusi Chahige yang akan dilakukan Caesar.
pukulan itu tak sepenuhnya mengenai Caesar dan kedatangan Luffy membuat semuanya terkejut sekarang. Saat itu Luffy mendekati Cahiga dan berlaku seperti temannya. Setelah tahu Luffy bisa masuk ke ruangan rahasianya, Caesar memerintah semua pasukannya untuk kembali dan menyiarkannya pada seluruh broker lagi. そやつでござる。分かってる。 Luffy sudah tahu bahwa semua orang di pulau ini telah Caesar bohongi sejak lama, dan Caesar hanya tertawa sembari menjelaskan tentang pulau ini. ここはな、島は闇の科学の拠点だ。 Menurutnya pulau ini seperti gas ataupun udara, dan sejatinya pulau ini sudah tiada. Ia juga mengakui dirinya sebagai ilmuwan jahat, karena itu ia memanfaatkan pulau ini untuk eksperimen gilanya. Ia juga memiliki orang-orang berpengaruh yang melindunginya. Selain itu, beraliansi dengan Lau juga bukan ide yang bagus. Lau hanya memerintah Luffy untuk menculik Caesar karena hanya Caesar lah yang bisa menciptakan SAD. Caesar juga belak-belakan bahwa pemilik pabrik SAD sendiri adalah Doflamingo yang sering disebut Joker. Dan disinilah SAD memproduksi buah yang dinamakan Smile. Smile sendiri adalah buah iblis yang Caesar ciptakan kembali. Smile adalah buah iblis tipe Zoan. Siapapun yang ingin bertambah kuat harus memakan buah itu. Doflamingo menjual Smile dengan skala besar di dunia baru. Isunya juga, salah satu dari 4 Yonko menginginkan Smile sebanyak ratusan buah untuk memperkuat pasukannya. Dengan begitu, jika Luffy ikut campur soal masalah ini, akan mengusik Doflamingo bahkan beberapa bajak laut besar di luaran sana. Bukannya takut, Luffy malah semakin marah dan langsung menghajar Caesar. Bahkan Luffy juga mengatakan bahwa dirinya sudah terbiasa melawan orang-orang yang levelnya jauh di atasnya. Bahkan hidung Caesar juga sampai penyok. Dan karena itu, Caesar kembali menegaskan bahwa pelindungnya merupakan Ouka Shichibukai Don Quixote Doflamingo. Pria itu merupakan pengendali pasar gelap di dunia baru. Mulai dari senjata militer, peperangan, maupun obat-obatan, dan ialah master dari semua itu. Bahkan ia memiliki relasi dengan beberapa nama besar. Semakin Caesar mengoceh, semakin Luffy tersulut emosi. Apalagi Caesar hanya berlindung di balik nama Shichibukai dan seorang Yonko. Luffy hanya berjalan mendekat. Tapi Caesar sudah merasa terintimidasi, sampai ia mengeluarkan jurus ledakan yang gagal mengenai Luffy. Dengan tak langsung, Caesar mengungkapkan semua penjahat serta pengkhianat di hadapan Luffy. Lagi-lagi, ia menyinggung seorang monster yaitu Vergo dengan Bushoku Haki yang tak tertandingi itu. Tanpa basa-basi, Luffy yang tak peduli semua penjahat itu langsung menghajar Caesar dengan full energi. Sementara itu Vergo teralih oleh Smoker. Smoker sangat marah ketika Vergo mempermainkan angkatan laut begitu saja. Kemarahan Smoker meluap-luap saat menyadari Vergo adalah pengkhianat. Tapi kekuatan Smoker belum seberapa dengan kuatnya Vergo. Walau Smoker juga memakai haki, tapi haki milik Vergo jauh lebih hebat dan kuat. Belum lagi kekuatan fisik Vergo benar-benar kuat. Bahkan sekali pukulannya dapat menghempaskan Smoker hingga terkapar. Namun Smoker tak menyerah begitu saja dan ingin menghabisi Vergo dengan tangannya sendiri. Bahkan Smoker sudah menyebut Vergo seorang bajak laut. Di sisi lain, gas yang membatukan tubuh manusia dan makhluk hidup yaitu Shinokuni telah memasuki gedung laboratorium Caesar. Kelompok yang selamat berlarian ke pintu akhir di mana Luffy dan Caesar bertarung yaitu bangunan R.
Sementara itu, Kinemon yang sedang mencari Momonosuke berlarian histeris. Hal itu karena sebelumnya seorang gadis cilik yang ia temui memberikan informasi bahwa Momonosuke berubah jadi naga kecil. Lalu Kinemon mengira naga kecil yang dimaksud adalah naga yang sebelumnya ia tebas. Akibatnya Kinemon menerobos Shinokuni bersama Brook yang gagal mencegahnya. Di sisi Usopp, ia yang mencari borgol masih kebingungan di depan ruang kendali Caesar. Namun ruangan itu pun terbuka dan membuat Usopp sudah pasti diserang anak buah Caesar. Kembali pada Smoker, ia bertubi-tubi menyerang Vergo, tapi semua serangannya tak berefek sedikit pun. Menurut Vergo, mau bagaimanapun Smoker mencari keadilan, jika ia masih selemah ini, maka tak akan ada gunanya. Setelah Smoker lemas, ternyata di belakang Lau sudah bangkit. Jika saja jantungnya kembali, melawan Vergo bukanlah beban bagi Lau. Mendengar ancaman itu, Vergo kesal dan meremas-remas jantung Lau sampai membuatnya kelojotan. Sementara itu, Smoker mengingat saat Tashigi menerima bantuan bajak laut, di mana saat itu mereka harus memohon untuk keselamatan nyawa mereka. Karena jika mereka mati, tak akan ada yang menyelamatkan bawahannya. Di saat Lau akan dihabisi, ternyata Smoker bangkit. Saat itu, Smoker menggunakan kekuatan asap miliknya sehingga memenuhi seluruh ruangan. Menurut Vergo, semua yang dilakukan Smoker percuma. Karena walaupun Smoker menggunakan buah iblisnya, ia akan tetap kalah jika lawannya adalah pengguna haki hebat sepertinya. Tanpa mendengar Vergo, Smoker mengerahkan semua sisa kekuatannya, hingga akhirnya ia tumbang di hadapan Vergo. Tadi duga Lau bangkit dengan seonggok jantung yang kembali. Tujuan Smoker berubah jadi asap, yaitu demi mencuri jantung Lau dengan tujuan menghabisi Vergo. Walau sangat memalukan, Smoker mengaku ia sudah tak sanggup melawan Vergo dan hal itu akan menjadi aib jika bawahannya tahu. Apapun alasan Smoker, tapi bantuan itu sangat menguntungkan Lau karena keadaan mulai berbalik. Lau sudah mengetahui bahwa sedari tadi Joker telah menyimak mereka bertiga lewat Denden Mushi. Untuk itu Lau kembali mengancam bahwa Vergo akan berakhir di tangannya. Bahkan Caesar juga akan berakhir di tangan Luffy. Tak hanya itu, SAD juga akan hancur bersama semua anak buah Joker. Tapi Joker yang terlalu percaya diri terus mengagungkan dirinya. Joker terus saja mengatakan kekuatan mengerikan Vergo di depan Lau yang pernah merasakan hal itu di masa lalu. Bahkan, Joker mengira Lau memiliki trauma terhadap Vergo. Di hadapan Lau, Vergo telah berubah menjadi seseorang yang diselimuti Bushoku Haki. Saat itu, Smoker sangat terkejut melihat bentuk dari Vergo. Joker juga mengakui jika tebasan Lau tak akan berefek pada tubuh keras yang dibaluti Bushoku Vergo. Dan tanpa basa-basi, saat Vergo mulai mendekat, Lau langsung menebas tubuh Vergo menjadi dua. Tapi gokilnya tak hanya Vergo saja, tapi seluruh tangki SAD bahkan seluruh laboratorium dan Pulau Bang Hazard ikut terbelah menjadi dua.
Dengan itu, Lau menyatakan bahwa selama ini ia telah bergerak dan peperangan di dunia baru saja akan dia mulai. であと5分生きの巣の脱出口がある Karena Lau membelah gedung, jalan satu-satunya untuk selamat adalah menuju bangunan R pintu R66. Tapi gedung laboratorium yang mulai runtuh membuat para anak ketakutan. Walaupun tim Sanji beserta pasukan G5 sudah melindungi mereka, beberapa dari anak-anak juga sudah tak sanggup berlarian karena tubuhnya yang lelah. Terlebih mereka berada di dalam pengaruh penawar dari Chopper. Dari kejauhan muncul Zoro yang menggendong Tashigi menuju arah tim Sanji. よかった無事 ほらやっぱり道 俺の許可を得てタシギちゃんを Melihat itu, Nami langsung meminta Zoro berbalik arah dengan diikuti semua tim Sanji dan juga anak-anak. 急いでこっちよ Sementara itu Vergo yang telah ditebas oleh Lau masih tak terima. Vergo masih saja menyerang Lau dengan keadaan buntung. Di sisi lain, bangunan B di lantai 2 yaitu ruang pemeriksaan, Chopper baru saja menyelesaikan pengobatan terhadap Mocha. Angkatan G5 juga langsung sigap membawa Mocha menuju bangunan R, karena ruangan di sana juga mulai runtuh. Kembali pada Lau, singkatnya ia telah memotong tubuh Vergo menjadi beberapa bagian. Saking muaknya Vergo, ia memberi Lau peringatan tentang masa lalu Joker yang berbahaya. Mungkin saja Lau akan menyesal di masa depan karena pengkhianatan yang ia lakukan. Daripada Vergo banyak bacot, Lau akhirnya membelah kepalanya jadi dua untuk membuat Vergo diam. Sebelum ruang SAD meledak, Lau dan Smoker meninggalkan Vergo di dalam sana. Sementara itu Luffy yang berada di bangunan R bersama Caesar kebingungan karena bangunan laboratorium yang tiba-tiba runtuh. Namun Caesar sudah tahu siapa dalang semua itu. Di sisi Usopp, momen reruntuhan itu dimanfaatkan untuk menyusup diam-diam karena para anak buah Caesar sedang sibuk sendiri. Caesar menghubungi ruangan rahasia di mana ia meminta ventilasi dibuka agar Shinokuni masuk. Hal itu membuat anak buahnya kebingungan karena di bawah sana tak hanya musuh mereka, tapi juga teman mereka yang lebih dari 100 orang. Lagi-lagi Caesar mengejutkan anak buahnya dengan menyebut mereka semua hanyalah binatang peliharaan saja dan tak peduli pada mereka. Bahkan Caesar dengan mudah mengganti anak buahnya. 火の国こそが俺の実力あいつ そうかわかった Bukannya sadar, anak buah Caesar malah mengira itu suatu trik untuk mengelabui musuh-musuhnya, dan bodohnya ventilasi pun dibuka. Saat Shinokuni masuk, Caesar langsung menyerap seluruh gas itu dan menyatu dengannya. Dengan kekuatan Shinokuni, Caesar menjadi sekumpulan gas raksasa dan beracun. Karena berhasil menyatukan diri, Caesar merasa bangga pada gelar ilmuwan miliknya. Bahkan ada dua negara yang tertarik dengan eksperimen miliknya, yaitu senjata pemusnah massal Shinokuni. Padahal dua negara itu merupakan negara yang damai, tapi mereka menginginkan itu untuk memusnahkan musuh-musuhnya. Caesar menjadi sangat percaya diri dengan kekuatan miliknya, apalagi dengan kemampuannya yang seorang ilmuwan. Tak segan, Caesar menunjukkan kekuatannya dengan menjadikan anak buahnya sendiri sasaran. Tentu saja, semua anak buahnya menjadi khawatir. Berbeda dengan Luffy, ia semakin marah dengan kelakuan Caesar. Saat Luffy memerintahkan Momo menjaga Cahige, ia berlari menuju gedung B. Awalnya Caesar mengira Luffy akan melarikan diri karena takut padanya. Sebelum menghabisi Luffy yang kabur, Caesar membuat anak buahnya menjadi batu. Akhirnya anak buah Caesar yang berada di ruangan rahasia itu mengetahui sifat Caesar sebenarnya. Memanfaatkan hal itu, Usopp meminta dirinya untuk mengendalikan peralatan yang berada di sana. Tapi orang-orang di sana merasa putus asa dan mengira bahwa Usopp akan mengejek mereka karena telah dikhianati masternya sendiri. Mereka juga berpikir bahwa nyawa Usopp juga terancam. Apalagi Luffy sebagai kaptennya juga malah kabur karena Caesar. Tapi Usopp membela kaptennya. Jika kaptennya seorang pengkhianat, maka seharusnya ia sudah dikhianatinya sedari dulu. Bahkan kaptennya sangat percaya pada kekuatan krunya sehingga sedari dulu hingga kini mereka tetap bersama-sama. Berbeda dengan Caesar, ia malah mengamuk dengan membasmi anak buahnya sendiri. Hal itu membuat anak buahnya yang tersisa putus asa untuk lari dari Caesar yang kuat.
Untungnya, Usopp meyakinkan mereka untuk percaya pada kaptennya saja, karena Caesar adalah tipe orang yang paling Luffy benci. Tak lama, Luffy berlari dengan tangan raksasanya dan langsung menyerang Caesar. Saat itu, Caesar masih saja percaya diri bisa mengalahkan Luffy. Tapi tak diduga, walau tangannya sedikit membatu, Luffy berhasil mendorong Caesar jauh keluar dari laboratorium. 力の前に Sementara itu, di suatu tempat di dunia baru, siaran langsung dari Luffy yang mengalahkan Caesar membuat mereka semua kecewa. Seseorang juga mengetahui aliansi dari Law juga Luffy yang langsung ingin menyebarkannya di surat kabar. Kembali ke laboratorium. Di lorong bangunan B, Chopper dan lainnya yang membawa Mocha berlari menuju bangunan R. Saat mereka meragukan arahnya, ada Usopp yang membenarkan arah mereka lewat Dendenmushi audio dari ruangan rahasia. Di ruangan rahasia, terlihat mantan anak buah Caesar tengah menangis sesegukan mengingat mereka sangat mendewakan Caesar sebagai masternya. Kembali pada Chopper, mereka hampir sampai di bangunan R, tapi sempat terhenti karena Brook datang dengan histeris membawa Kinemon yang membantu. Usopp yang melihat mereka berhenti langsung memerintah mereka bergegas. Sementara itu, tim Sanji dan Nami sudah sampai di bangunan R bersama seluruh anak-anak. Semua angkatan G5 juga telah bertemu rekannya lagi. Zoro dan Robin mengkhawatirkan Chopper yang belum sampai karena merawat Mocha. ここに CD を運び出すこの研究所スモーカーさん アメクラ Dari lorong yang menghubungkan pintu D dan R, ada smoker juga Law yang membawa sebuah kereta pengangkut SAD. Kereta itu nantinya digunakan untuk membawa semuanya melarikan diri dari dalam sana. Law yang melihat Luffy langsung menanyakan keberadaan Caesar. Namun Luffy telah mengempaskannya jauh ke pintu besar di sebelahnya. Padahal niat awal mereka adalah menculik Caesar, jadi Law agak pundung pada Luffy karena Luffy enggan menangkapnya. Akhirnya kru Mugiwara berhasil menggagalkan rencana besar Caesar Clown. Tapi bangunan B, laboratorium hampir dipenuhi Shinokuni dan hampir runtuh. Dari ruang rahasia, Usopp sudah memantau Chopper untuk segera sampai. Sedangkan Luffy terus yakin bahwa mereka akan segera sampai. Beberapa saat sebelum pertarungan Luffy dan Caesar berakhir di langit dekat Pang Hazard, terlihat anggota bajak laut Don Quixote, si pelayan pembunuh bernama Baby Five, 8回目将来でお前さんぶち壊すの dan seorang petarung Buffalo sedang menuju ke sana. Mereka dikirim oleh Doflamingo untuk membawa Caesar kembali. Dalam perjalanan itu, Baby Five banyak menangis karena tunangannya selalu dibunuh oleh Doflamingo. Padahal alasan Doflamingo seperti itu karena Baby Five cuma ditipu oleh para lelaki karena sifatnya yang baperan. ほっといてよ Tak terasa mereka sudah melihat Pang Hazard di mana pulau itu telah terselimuti oleh Shinokuni. Tanpa khawatir, Buffalo dengan tubuh baling-balingnya dapat mengempaskan sedikit gas racun di sana. Saat hampir mendarat, mereka melihat sesuatu menghantam tanker di pelabuhan. Ternyata itu adalah Caesar Clown yang baru saja dihajar Luffy. Di sisi lain, di Dressrosa, Doflamingo mendapat laporan dari Buffalo jika mereka telah melihat Caesar yang babak belur. Namun dengan santai, Doflamingo hanya memerintah Buffalo dan Baby Five membawa Caesar dan langsung kembali ke Dressrosa. Karena selama Doflamingo masih memiliki Caesar, maka produksi SAD masih bisa dilanjutkan. こっちに味方したざせる Sementara Luffy, ia masih kekeh menunggu Chopper walau Law sudah memburu-buru mereka untuk segera naik ke atas kereta luncur. 何あれ Di sisi lain, saat Buffalo dan Baby Five akan turun, mereka melihat wujud robot Shogun milik Franky dan tentu saja membuat mereka berdua kaget.
Frankie belum tahu tujuan Buffalo dan Baby Five, namun ia sudah menembakkan peluru pada mereka karena terlihat mencurigakan. Karena menyerang dadakan, Baby Five juga berniat membalasnya dengan serangan yang bertubi-tubi. Di dalam laboratorium, semua yang selamat menaiki kereta dan bersiap untuk keluar. Walau di luar ada Shinokuni, namun para anak-anak sudah bertekad bahwa mereka ingin keluar. Bahkan sebelumnya, Lau juga mengatakan lebih baik keluar daripada tertimpa reruntuhan. Sementara itu, Luffy tak berpaling memandangi pintu terakhir di mana Chopper belum muncul sama sekali. Kembali pada Frankie. Setelah serangan Baby Five, ternyata ia tak tergores sedikit pun. Bahkan Frankie sedikit melawak dalam menghadapi dua suruhan Doflamingo itu. Buru-buru akhirnya Baby Five mulai serius bertarung dengan Frankie. Baby Five merupakan pengguna buah iblis yang dapat merubah tubuhnya menjadi berbagai senjata. Tapi beberapa kali ia berubah jadi senjata, tak satu pun membuat Frankie tumbang. Sementara itu Caesar yang tersadar dari pingsannya tak mampu menggerakkan tubuhnya. Namun ia teringat dengan jantung smoker yang diberikan Lau. Caesar berniat untuk menghancurkan jantung smoker agar ia mati bersama Caesar. Di sisi Luffy, Lau terus mendesak Luffy agar masuk ke dalam kereta. Apalagi pintu pemisah sudah hampir tertutup dan Shinokuni pun sudah terlihat. Tapi Luffy tetap menunggu kedatangan Chopper dan yang lainnya. Di ruang rahasia, Usopp juga bergegas untuk turun dan evakuasi dirinya. Sebelum turun, ia meminta beberapa borgol batu prisma laut yang diminta Luffy sebelumnya. Anak buah Caesar juga ingin mengikuti Usopp karena merasa hina jika mereka mati karena ulah Caesar. Saat Usopp turun, ternyata Chopper sudah sangat dekat dengan pintu hingga akhirnya berhasil masuk. Belum sempat senang, Lau sudah mendesak untuk cepat naik kereta. Sedangkan Brook masih kebingungan karena Kinemon sudah jadi batu. Saat mendengar nama Kinemon, Momonosuke langsung menangis di hadapan tubuh Kinemon yang membatu. Di Dressrosa, Doflamingo dihubungi oleh Monet yang sekarat. Setelah mengatakan bala bantuan akan datang, Doflamingo memerintahkan Monet menekan suatu tombol yang dapat mengaktifkan senjata penghancur. Senjata itu adalah senjata yang dapat menghancurkan pulau sama seperti 4 tahun yang lalu. Jika Monet menekannya, seluruh pulau akan hancur dan menjadi pulau mati. Manusia yang selamat hanyalah seseorang yang tahan terhadap gas beracun, yaitu Caesar. Tanpa diminta, ternyata Monet sudah siap menekan tombol itu demi Doflamingo. Ia akan menekan tombol senjata yang berada di tanker yang rombongan Luffy gunakan. Dengan nyawa Monet, ia akan mempersembahkan pengabdian terakhirnya pada Doflamingo. Di saat Monet mengikhlaskan nyawanya, kru Mugiwara yang sedang meluncur keluar malah dibuat kebingungan dengan Momonosuke yang menyadari ayahnya berada di sana. Sedangkan Lau memikirkan jarak yang harus mereka tempuh. Apalagi saat mereka keluar akan disambut oleh banyaknya Shinokuni. Sementara itu, Buffalo dan Baby Five mengintai keadaan di bawah. Sedangkan Caesar hampir menusuk jantung Smoker.
Sebelum Monet menekan tombol, sebuah ledakan besar terjadi. Namun Monet terhenti dan terkejut. Sementara kru Mugiwara yang menyadari penasaran dari mana ledakan itu berasal. Ternyata ledakan itu bukan dari tombol Monet melainkan ruang tempat Lau bertarung, yaitu pabrik SAD. Tadi duga, Monet terjatuh karena jantungnya ditusuk oleh Caesar. Karena itu Monet gagal menekan tombol yang diperintahkan Doflamingo. Sebelum mereka meluncur keluar, sebenarnya Lau telah mengembalikan jantung Smoker. Padahal Smoker berpikir jantungnya masih berada di tangan Caesar. Caesar tertipu karena jantung yang Lau berikan ternyata jantung milik Monet. Karena saat itu, untuk mendapatkan kepercayaan Caesar, Lau harus menukar jantungnya dengan milik Monet. Dan saat sebelumnya Lau mendapatkan jantung Smoker, Lau dengan sengaja memberikan jantung Monet dan berdalih bahwa jantung itu milik Smoker. Di sisi lain, Franky masih saja tahan serangan dari Baby Five, padahal ia sudah terkena serangan misil. Melihat itu, Baby Five kesal, tapi ia tak berhenti untuk mencoba menumbangkan Franky. Kembali pada rombongan Mugiwara, mereka semakin kesusahan karena reruntuhan yang semakin bahaya. Apalagi letak tunnel mereka berada di bawah gunung, dan jika sampai runtuh mereka akan terkubur hidup-hidup. Namun saat beberapa balok reruntuhan menghadang mereka, Zoro dan Luffy langsung menghancurkannya. Pada akhirnya mereka semua merasa lega karena beberapa orang kuat berada di sisi mereka. Tapi tak lama mereka kembali khawatir dengan Shinokuni yang sudah mengejar di belakang mereka. Untungnya jalan keluar sudah mulai terlihat oleh mereka. Tapi Lau memerlukan seseorang yang bisa mengeluarkan angin agar racun di luar juga terhempas hilang. Sementara itu, Doflamingo bersiap untuk menyusul Buffalo dan Baby Five karena saat mereka melapor, mereka ditahan oleh Franky. Doflamingo menyadari bahwa Monet belum menyelesaikan tugasnya. Oleh karena itu, ia segera menyusul anak buahnya itu. Setelah melapor pada Doflamingo, Buffalo dan Baby Five melanjutkan serangannya pada Franky. Tapi berbagai macam senjata milik Baby Five tak ada yang menggores Franky sedikit pun. Selama pertarungan, mereka tak tahu apa tujuan Franky menyerang. Padahal Franky malah mengira kola miliknya akan diambil oleh mereka berdua. Sehingga mereka lanjut saling menyerang satu sama lain tanpa tahu tujuan masing-masing. Di kereta luncur, semua orang berharap pada Nami yang sanggup mengeluarkan angin. Mereka semua benar-benar bergantung pada apa yang akan Nami lakukan saat itu. Kembali pada Franky, saat berhasil digores oleh senjata Baby Five, akhirnya Franky mengeluarkan jurus laser General Cannon miliknya. Hingga akhirnya Buffalo dan Baby Five dapat terjatuh di dekat Caesar.
ゼネラルボディをに歯向かうカマキリNamun, Baby Five berjanji akan menepati tugas dari Joker untuk membawa Caesar kembali. Sementara itu, Nami berhasil mendorong Shinokuni dengan angin buatannya dan segera meluncur keluar. Rombongan pun keluar tepat waktu. Para laki-laki langsung mengagumi Frankie. Tapi tak lama mereka dikejutkan oleh Buffalo dan Baby Five yang langsung mengangkut Caesar pergi. Tentu saja dua orang itu tak akan sanggup melawan aliansi Laut Mugiwara, juga angkatan laut G5. Karena itu mereka memilih kabur dengan membawa Caesar. Tapi pelarian mereka tak akan mudah karena Usopp dan Nami sudah bersiap untuk menumbangkan mereka. Lau yang takut Caesar kabur langsung mengeluarkan jurus, tapi Luffy melarang Lau untuk langsung turun tangan. Luffy berniat memberikan panggung pada Nami dan Usopp. Nami langsung memberikan sebuah serangan awan petir pada Buffalo yang membuat mereka hampir jatuh ke air. Sebelum itu Usopp juga melakukan aksinya agar Buffalo lebih tepar. Dan terakhir sebuah borgol batu laut juga berhasil mengenai Caesar dengan akurat. Akhirnya, 3 anak buah Doflamingo telah jatuh ke air dan rencana awal Lau berhasil. Sementara itu, Doflamingo masih berada di perjalanan udara menuju Pang Hazard. Setelah semua rombongan keluar, terlihat angkatan G5 membuat sebuah garis perbatasan. Mereka tak ingin bersama dengan rombongan para bajak laut. Setelah Smoker menghubungi markas G5, mereka akan menunggu sementara bersama kru Luffy dan lainnya. Sementara Luffy, ia kaget jika Chahige akan menyerahkan diri pada angkatan laut padahal Luffy telah menganggapnya teman. Namun Chahige khawatir terhadap kesehatan tubuhnya. Bisa jadi Caesar telah memasukkan obat-obatan pada dirinya. Oleh karena itu, jika ia menyerahkan diri, mungkin saja ia akan mendapatkan perawatan yang layak. Di sisi lain, Sanji dan Brook juga membuat tungku untuk bagian konsumsi. Sedangkan lainnya, mereka memperbaiki kapal tanker bersama Frankie. Sementara itu, Tashigi memohon pada Nami agar anak-anak diserahkan pada angkatan laut G5 saja. Awalnya Nami ragu, karena sejauh ini alasan mengapa anak-anak mendapat kesulitan adalah kelalaian dari angkatan laut sendiri. Tapi yang bisa dilakukan oleh Tashigi hanyalah meminta maaf. Tashigi akan memastikan anak-anak akan mendapatkan perawatan yang baik. Setelah mereka sembuh, mereka akan segera dikembalikan pada orang tuanya. Tashigi memohon pada Nami sampai menangis. Ia ingin bertanggung jawab sepenuhnya atas anak-anak itu. Di sisi lain, Chopper malah ngintipin Lau yang sedang mengobatin anak-anak. Tapi Chopper malah heboh sendiri dengan mengira Lau seorang pembunuh. Karena kepanikan itu, Brook jadi menjatuhkan patung Kinemon yang membuatnya kembali sehat dari pembatuan. Saat itu Momonosuke pun berubah menjadi seorang bocah dan langsung memanggil ayahnya. Walau bahagia, Momonosuke jatuh pingsan karena ia telah menahan lapar dalam waktu yang lama. Sementara Chopper, ia salah paham dari awal bahwa Lau memotong tubuh anak-anak demi memisahkan bagian jahat yang terdapat di tubuh mereka. Kini mereka hanya tinggal menunggu Mocha yang terbangun. Melihat Mocha terbaring, semua anak merasa bersalah karena Mocha mengorbankan dirinya demi mereka. Tak lama, Tashigi mendata setiap anak yang akan ikut pulang. Tapi anak-anak malah kecewa karena tak pulang bersama kru Mugiwara. Di sisi lain, Nami sudah ikhlas jika anak-anak dibawa angkatan laut. Di samping mereka adalah bajak laut. Nami juga merasakan kenyamanan dari Tashigi, jadi Nami sangat tenang. Dengan kemampuan yang didapat Sanji, ia berhasil memasak makanan yang bergizi untuk orang-orang di sana. Saat itu di depan Momonosuke sudah disajikan berbagai makanan, tapi ia malah enggan memakannya tanpa alasan. Bahkan ia akan melempar mangkuk supnya itu.
Tentu saja Sanji tak terima jika seseorang membuang-buang makanan, apalagi Momonosuke berbohong tentang keadaannya. Saat anaknya tantrum, Kinemon malah makan dengan lahap, karena Kinemon telah mengkonfirmasi bahwa Momonosuke bisa mempercayai kru Mugiwara, apalagi kru Mugiwara telah menyelamatkan Kinemon sebelumnya. Akhirnya, mereka menikmati hidangan Sanji dengan penuh air mata syukur. Selama ini, mereka telah melewati masa-masa sulit, hingga akhirnya mereka bisa berkumpul dan makan bersama. Sementara itu, Lau yang selalu serius meminta Luffy bersiap karena mereka sudah pasti dikejar Doflamingo. Tapi Luffy malah menyerukan pesta untuk mereka semua. 時期追っ手が来るだから急げよ Lau yang mendengar hanya bisa terkejut dan melakukan apa yang Luffy mau. 桃之助、何をしておる？何泣いてんだウェレーウェレちょっいや Di sisi lain, Chopper menunggu Mocha hingga tersadar dan setelah itu mereka menghampiri Lau. Lau yang masih pundung hanya terdiam mendengar ucapan terima kasih dari Mocha. Di sisi lain, pasukan G5 meminta izin pada Smoker karena mereka mendapatkan kelemahan Shinokuni berkat menginterogasi Caesar dan bermaksud untuk menyelamatkan temannya di dalam. Tak lama, Lau duduk di dekat Smoker. Saat itulah Smoker mengira Lau memanfaatkan Mugiwara dengan cara beraliansi. Namun Lau menjawab, justru ia merasa dirinya lah yang mungkin sedang dimanfaatkan oleh Mugiwara. Karena saat Lau mengajaknya menumbangkan Yonko Kaido, Luffy langsung menerima. Selama bukan Shanks yang pertama, Luffy berniat menumbangkan semua Yonko. Saat mendengar Luffy akan menaklukkan semua Yonko, Lau sedikit memperingati jika Kaido yang menjadi tujuannya adalah Raja Hewan Buas dan merupakan makhluk terkuat di dunia. Saat itu, aliansi mereka akan terjalin hingga menjatuhkan Kaido. Walau sudah beraliansi, kemungkinannya berhasil masih sangat kecil. Namun Luffy tetap menerima itu dengan santai. Lau juga tidak memiliki alasan khusus untuk membunuh Smoker, jadi ia tak berniat membunuhnya. Tujuan Lau sekarang adalah untuk menuju Green Beat bersama kru Mugiwara, namun ia tak tahu cara mengatur kru itu. Sementara itu, semua orang masih asik berpesta. Beberapa juga menyiapkan kepulangan anak-anak itu. Kru Mugiwara ingin memastikan bahwa semua anak dipulangkan sebelum mereka mulai berlayar. Karena itu, Franky telah memperbaiki tanker untuk digunakan anak-anak. Jika menunggu bantuan angkatan laut mungkin akan lebih lama. Akhirnya semua anak-anak naik ke kapal tankernya. 順番にタンカーがうちのもんなら Namun lagi-lagi angkatan G5 membuat sebuah garis dan membentangkan penghalang. Mereka berniat membuat anak-anak tak melihat para bajak laut yang telah menolong mereka. Karena mau bagaimanapun, bajak laut mendapat sudut pandang jelek dan merupakan versi manusia terburuk. Tapi semakin angkatan laut G5 menyerukan penolakan pada bajak laut, anak-anak malah takut pada G5. Para anak itu sadar dan paham siapa yang benar-benar bisa menolong mereka. Bahkan bajak laut Mugiwara memperjuangkan mereka hingga bebas dari pulau itu. Hampir saja anak-anak itu membenci para angkatan laut G5 karena tak memperbolehkan mereka berterima kasih pada kru Mugiwara. Untungnya Tashigi berhasil menghentikan anak buahnya itu. Ia merasa malu dengan sikap anak buahnya saat itu. Ternyata walau mereka menghina bajak laut sedemikian di dalam hati mereka, tapi sebenarnya mereka sangat menyukai bajak laut Mugiwara. Singkatnya, mereka semua berangkat dengan tanker. Tak lupa juga mereka mengucapkan salam perpisahan, di mana anak-anak berniat menjadi bajak laut saat dewasa seperti bajak laut Mugiwara. Tak lama, Luffy juga memutuskan untuk segera berlayar di sana. Lau juga ikut bersama mereka. Tapi aliansi mereka belum dibicarakan lagi dengan kru lainnya seperti Zoro. Bukan hanya Lau, tapi Kinemon dan anaknya yaitu Momonosuke ikut di Sanigo. Sebelum berlayar, semua kru bahkan Luffy mengingat panjangnya perjuangan mereka di Pulau Penghazard yang menambah cerita pengalaman mereka.
出航だ。 Di lain sisi, Doflamingo yang terbang melihat sebuah rakit yang berisi kepala Buffalo dan Baby Five. Di samping itu, terdapat sebuah dinding mushi milik Lau. Mengetahui Lau benar-benar berkhianat, Doflamingo langsung menghubunginya. Lau meminta Doflamingo bernegosiasi dengannya, yaitu menukar Caesar yang berada di tangan Lau saat ini. Dengan menukar Caesar, Lau ingin Doflamingo mencabut jabatan dari Ouka Shichibukai dan turun tahta dari kerajaan Dressrosa. Jika tidak, ia tak akan mendapatkan Caesar kembali, yang otomatis produksi Smile akan terhenti. Karena hal itu, bajak laut besar Kaido pasti akan tersulut emosinya pada Doflamingo. Pada dasarnya, Doflamingo adalah kunci untuk menyulut kemarahan Kaido bagi Lau. Doflamingo harus meninggalkan seluruh jabatan yang disandangnya dan menjadi bajak laut biasa yang diburu angkatan laut. Lau ingin mendengar kabar itu dari surat kabar secepatnya. Jika tak ada kabar, berarti negosiasinya gagal dan Doflamingo tak akan mendapatkan Caesar kembali. もう見えなくなった。新世界ですもの。これ。違う。ちなみにこの質問 Setelah semuanya selesai, kru Mugiwara bersantai di Sanigo. Chopper juga sibuk mengobati Caesar dengan terkesal-kesal. Sementara Franky menceritakan kronologi bagaimana ia kembali mendapatkan Mini Mary yang berada jauh di pulau terbakar. Di mana saat mereka keluar dari kurungan, Franky langsung mencari Sanigo. Ia pergi lewat saluran air laboratorium karena terdapat Shinokuni dan mengambil Mini Mary. Setelah itu, Franky kembali pada mereka dengan menggunakan Franky Shogun agar tak terkena Shinokuni. えるか。今更だがな。そうだな。 Sementara itu, Kinemon dan Momonosuke memohon izin agar mereka mau menampungnya karena mereka sedang berada di perjalanan penting dan meminta kru Mugiwara menurunkan mereka di pelabuhan terdekat saja. Di samping itu, Lau juga sudah menentukan pulau yang menjadi tujuan selanjutnya, yaitu Dressrosa. 聞かなかった？シーザーの指揮した俺たちの仲間。 Kembali di Pang Hazard, beberapa anak buah Smoker menggunakan pakaian pelindung untuk menyelamatkan temannya yang lain karena gas tak mempan pada pakaian itu. 固まった連中。 Sementara mereka yang membantu ternyata mereka tak mati dan hanya lumpuh sementara saja. Untuk itu mereka bergegas menyelamatkannya karena setelah 12 jam racun mungkin masuk ke dalam tubuh mereka. Smoker juga memberi izin pada Chahige untuk menyelamatkan beberapa anak buahnya di dalam. Sementara sebagian anak buah Smoker kebingungan dengan tubuh Buffalo dan Baby Five yang ditinggalkan. Namun, tiba-tiba kepala Buffalo dan Baby Five kembali dan Doflamingo langsung menyerang anak buah Smoker itu. ドフラミンゴ。 誰？声言った。 Ia terlihat sangat marah dengan menanyakan di mana keberadaan bajak laut Mugiwara dan juga Lau. Belum sempat menjawab, Doflamingo dengan cepat menghabisi mereka semua hingga akhirnya Smoker turun tangan. よくも同志たちを。よせお前ら。来たんだ。テン。他に手出すんじゃねえよ。 Smoker yang tahu nama gelap Doflamingo langsung memanggilnya dengan sebutan itu. Bahkan keterlibatan atasannya yaitu Vergo juga diungkapkan oleh Smoker. Hal itu membuat Doflamingo merasa Smoker tahu terlalu banyak tentang kejadian itu. Tanpa pikir panjang, Doflamingo langsung menyerang Smoker dan berniat membunuhnya. 相撲か。 Smoker yang kehilangan senjatanya JT miliknya agak kewalahan karena kekuatan dari Doflamingo. Melihat Smoker yang terus diserang, anak buah Smoker berniat membantu komandannya tersebut. Namun terlibatnya mereka malah menjadi beban bagi Smoker dan membuatnya terkena serangan Doflamingo. Di sisi lain, setelah tahu tujuan kru Mugiwara adalah Dressrosa, ternyata Kinemon juga memiliki tujuan yang sama.
Akhirnya mereka menuju Dressrosa, namun perjalanan mereka tak mulus karena mereka harus mengalami fenomena laut di dunia baru. 何なんだよこの海。なんで？ドフラミンゴだ。ドフラミンゴしろ。みんな集まれ。 Setelah Lau menghubungi Doflamingo, Luffy langsung mengungkapkan semua rencananya bersama Lau, di mana mereka akan beraliansi untuk menjatuhkan salah satu Yonko. Beberapa kru Mugiwara tidak setuju dengan aliansi tersebut, namun kebanyakan dari mereka sudah paham dengan Luffy. Bahkan Sanji memperingati Lau kembali, karena arti aliansi bagi Luffy akan berbeda dengan mereka. Luffy yang setuju dengan aliansi itu bersedia menculik Caesar dan membuat krunya sedikit curiga. Lau menjelaskan bahwa bajak laut besar tak hanya berisi beberapa orang saja, tapi mereka memiliki sebuah wilayahnya sendiri atau disebut daerah kekuasaan. Mereka juga memerintah manusia yang tak terhitung jumlahnya secara berkelompok. Bahkan satu anggota bajak laut tak bisa berhadapan langsung dengan kaptennya. Mereka juga merupakan kelompok bawah tanah dan melakukan bisnis secara rahasia untuk menghindari angkatan laut. Dan Doflamingo adalah orang paling dipercaya dan paling kuat di antara mereka semua dengan nama gelapnya Joker. Joker juga melakukan bisnis besarnya dengan salah satu Yonko berpengaruh yaitu Raja Hewan Buas Kaido. Dan sekarang Kaido lah target mereka. Kembali di Pang Hazard, Smoker akhirnya terkapar dan hampir mati karena Doflamingo. Anak buah Smoker memohon agar melepaskan Smoker karena tak akan ada lagi yang mau menerima angkatan laut berandal seperti mereka selain Smoker. Tanpa mendengar rengekan anak buah Smoker, Doflamingo kembali mencekik Smoker. Seseorang datang di belakang mereka. Arara. Tomodachi nanda yo. Karena Aokiji datang, Doflamingo menghentikan aksinya membunuh Smoker. Apalagi Aokiji sempat membekukan tubuh Doflamingo. Namun Doflamingo hanya melewatinya dan mengatakan bahwa ia tak tertarik melawan Aokiji lalu berniat untuk pergi. Jika Smoker tak tutup mulut, maka Doflamingo akan merubah semua rencananya. Sebelum pergi, Doflamingo mempertanyakan di mana Aokiji berpihak saat itu. Karena seorang pengembara biasa dan seorang yang telah membuat keputusan itu berbeda. Tapi semenjak Aokiji tak menjadi angkatan laut, ia dapat melakukan hal yang hanya bisa dilakukan saat tak menjadi angkatan laut. Ia juga mengetahui beberapa hal setelah tak jadi angkatan laut. Aokiji sengaja datang ke Pang Hazard untuk menemui Smoker. Namun ia tak mengatakan bagaimana bisa ia tahu Smoker berada di sana. Ia memperingati G5 tentang Doflamingo, karena ia merupakan si Chibukai dan Raja Dressrosa. Doflamingo bukanlah bajak laut biasa. Oleh karena itu, Aokiji meminta Akainu untuk memerintah orang Laksamana untuk menangani Doflamingo. Karena mungkin saja itu akan menjadi masalah besar yang akan dihadapi Akainu dalam kepemimpinannya di markas besar. Setelah mengatakan itu, Aokiji meminta mereka merahasiakan keberadaannya di Pang Hazard dan pergi. Sementara itu, saat mendengar Lau menyebut nama Kaido, terlihat Kinemon dan Momonosuke kaget. Bahkan Momonosuke yang terlihat takut berubah menjadi naga dan membuat Kinemon tambah terkejut melihat anaknya. Untuk mengalahkan Kaido, mereka harus melemahkan Kaido saat ini. Ia membeli buah iblis dalam jumlah besar pada Joker. Buah iblis tipe Zoan itu dibuat dari Smile yang membuat pemakan buah iblis tak terhitung jumlahnya. Walau buah buatan itu memiliki resiko lain, Kaido memiliki 500 pasukan pemakan buah iblis di kelompok bajak lautnya. Di balik itu, Caesar lah yang mengembangkan penemuan Vegapunk tersebut. Sebelum itu, di Dressrosa masih ada pabrik pembuatan Smile dengan skala besar yang harus mereka hancurkan. Dengan hancurnya Smile, maka kekuatan Kaido akan melemah. Luffy yang setuju dan santai malah menanyakan alasan Kinemon menuju Dressrosa, yang ternyata teman Kinemon telah tertangkap di sana. Tak lama mereka dihadang oleh awan gelap dengan hujan es. Untungnya Nami cepat menyadari dan segera mengerahkan kru lainnya untuk kabur.
Melihat aksi Sunny, Momonosuke sangat terkejut dan takjub. Ujung-ujungnya ia diajak tur kapal bersama Nami. Malam tiba, mereka masih bersantai dan menikmati perjalanan menuju Dressrosa. Chopper dan Usopp juga bersiap untuk berjaga malam itu. 出してもらえたからいいじゃねえか。 Sementara Kinemon malah mengamuk pada Zoro karena mengira telah mencuri pusaka dari negeri Wano, yaitu pedang Shushui. また少年の上だよ。やれやれ。見てもらったぞ。おおやれやれ。はい。 Hida. Lebih mengejutkannya lagi saat mereka mendengar Momonosuke yang sedang mandi bersama Robin, Sanji, Brook, juga Kinemon yang tolol langsung tak terima dengan hal itu dan memarahi Momonosuke. 何を探しとんじゃこのエロガキゃ。卑怯ですよガキの。 Tapi mereka malah kena marah balik dari Nami karena membuat Momonosuke takut. Bahkan Nami memperbolehkan Momonosuke tidur bersama para wanita malam itu. Secara kebetulan surat kabar diterima oleh Brook dan langsung mereka baca. Surat kabar itu berisikan Doflamingo yang mengundurkan diri sebagai Shichibukai dan menurunkan tahtanya di Dressrosa. Disinilah Lau cukup tersenyum bahwa rencananya berhasil. Di surat itu, kabar seorang Shichibukai yaitu Lau yang beraliansi dengan Luffy juga sudah disebarkan. Di sisi lain lautan dunia baru, kabar itu juga dibaca oleh para bajak laut. Ternyata selain kabar mereka berdua, Eustace Kid, Scratchman Apo, dan Basil Hawkins juga membentuk aliansi. Orang-orang di penjuru dunia baru cukup heboh dengan kabar itu, karena selama 2 tahun terakhir ini, para Worst Generation ataupun para Supernova benar-benar membuat keonaran sebegitu gilanya. Kembali pada Sunny, Lau meminta mereka semua fokus pada tujuannya sekarang. Dengan menculik Caesar, Doflamingo rela membuang tahtanya selama 10 tahun itu dalam satu malam. Bahkan gelar Shichibukainya sekalipun. Di Dressrosa, warga negara semuanya heboh akibat dari surat kabar itu. Luffy hanya duduk manis. Ia menjauhkan ratusan denden mushi yang terus saja menghubungi dirinya semalaman. Hal itu bertujuan hanya untuk menunggu satu denden mushi di dekatnya. Kayo, やめたぞ。